Shalom saudaraku, selamat malam. Malam ini saya mengajak saudaraku untuk senantiasa menjalani suka duka, bahagia, cerita kehidupan kita dengan penuh semangat dan setia. Karena kita yakin bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan, kita senantiasa akan mendapatkan pengharapan untuk hidup lebih baik, menyelesaikan segala pergumulan, dan mampu menjalani kehidupan kita dengan baik. Filipi pasal 3, ayat 13b sampai 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari dengan tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita di satu sisi senantiasa berkaitan dengan waktu atau kronos. Waktu masa lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Di sisi lain, perjalanan kehidupan kita senantiasa berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami, kita dapatkan dalam kehidupan kita. Peristiwa yang menyenangkan, peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang membuat kita bahagia, peristiwa yang membuat kita menderita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana caranya agar kita mampu menjalani waktu demi waktu dalam kehidupan kita dengan baik? Dan bagaimana caranya untuk kita bisa mensikapi setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita? Baik peristiwa yang menyenangkan kita maupun peristiwa yang mendukakan kita. Baik peristiwa yang membahagiakan kita maupun peristiwa yang membuat kita menderita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar sebuah mobil bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan sampai tujuan, maka seorang sopir atau kita yang mengendalikan atau menyupir mobil itu paling tidak harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, kita harus memperhatikan kaca depan. Yang kedua, kita harus memperhatikan keadaan kita. Tempat duduk kita enak atau tidak, posisi badan kita enak atau tidak, pas atau tidak. Kemudian yang ketiga, kadangkala kita harus memperhatikan spion. Apakah belakang kita ini ada motor atau ada truk dan sebagainya. Kita perhatikan semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan bisa saya umpamakan perjalanan sebuah mobil. Kaca besar depan tadi saya umpamakan sebagai waktu kita yang akan datang, masa depan kita. Ketika kita berjalan agar berjalan dengan baik, yang pertama dalam kehidupan kita harus punya tujuan yang jelas. Hidup kita untuk apa? Kemudian kita harus tahu rencana Tuhan itu apa, sehingga bisa melangkah ke depan berdasarkan rancangan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, dalam kehidupan kita sekarang ini, kita juga jelas apa yang kita lakukan sudah didasari dengan firman Tuhan atau tidak. Atau kita hidup mau kita sendiri. Kita harus hidup saat ini berdasarkan kehendak Tuhan dan mentaati kehendak Tuhan. Dan kadangkala, saudara, kita harus juga belajar dari masa lalu kita. Saat Tuhan menolong kita di masa lalu, saat Tuhan menguatkan kita di masa lalu, saat Tuhan mendampingi kita di masa lalu. Sehingga, saudaraku, di saat kita punya tujuan yang jelas, hidup kita mentaati Tuhan, dan kita senantiasa mensyukuri dan juga mengakui pendampingan cinta kasih Tuhan masa lalu, maka kita akan mampu menjalani kehidupan kita dengan penuh semangat dan senantiasa memiliki pengharapan untuk perubahan hidup menjadi lebih baik dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan Rasul Paulus. Dia mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Artinya, saudaraku,
Bagi Paulus, masa lalu bukan sesuatu yang untuk disesali, bukan sesuatu yang diratapi, bukan sesuatu yang membebani hidup. Tetapi masa lalu adalah masa di mana Paulus bisa belajar akan cinta kasih dan pertolongan Tuhan. Sehingga masa lalu dia lupakan, agar Paulus menjalani hari ini, saat ini, dengan berlari-lari menuju dan semakin mendekat kepada Tuhan. Berlari artinya Paulus ingin menjalani kehidupan dengan penuh semangat, menjalani kehidupan dengan penuh keoptimisan, menjalani kehidupan dengan sukacita, agar ia meraih apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, yaitu memberitakan kasih Kristus dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Bagi Paulus, saudaraku, setiap peristiwa yang dia alami terjadi dalam hidupnya, entah itu peristiwa yang membuat dia menderita, entah itu peristiwa yang membuat dia bersuka cita, entah peristiwa yang membuat dia sedih, dia yakin bahwa Tuhan bisa memakai setiap peristiwa itu untuk memperkuat imannya. Sakit penyakit yang dia alami, dia terima dengan sukacita dan dia jalani dengan baik. Walaupun dia sakit, dia yakin Tuhan mampu atau memampukan Paulus untuk menjalani pelayanannya dengan baik. Sehingga saudaraku, walaupun penuh hambatan, banyak rintangan, Paulus tetap berlari-lari melayani, tetap semangat dan setia, karena dia mempunyai harapan bahwa Tuhan senantiasa mampu menolong dan mampukan dia menjalani segala sesuatu dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus pun juga menekankan bahwa ia senantiasa mengarahkan diri kepada apa yang di depannya. Artinya, saudaraku, Paulus meyakini bahwa di depannya ada rencana Tuhan, di depannya ada kehendak Tuhan, dan dia terus-menerus mengarahkan hidupnya kepada rencana Tuhan itu. Asal Tuhan kehendaki, asal Tuhan rencanakan yang terbaik dalam hidupnya, dia akan jalani dengan baik di hari-hari depannya dengan luar biasa. Sehingga saudaraku, mari agar kita mampu menjalani kehidupan kita dengan baik. Yang pertama, janganlah kita menyesali, janganlah kita meratapi terus-menerus masa lalu kita. Biarlah kita sebaliknya belajar cinta kasih Tuhan, belajar pertolongan Tuhan yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saudaraku, mari kita jalani hari ini, jalani saat ini dengan tetap optimis, dengan tetap semangat, agar kita mampu setia dan sabar dalam segala sesuatu. Dan yang ketiga, mari kita meyakini, saudaraku, ke depan Tuhan punya rencana bagi kita, dan rencana Tuhan senantiasa membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan, keberhasilan, kebahagiaan, dan kerukunan di sana. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa optimis dan penuh harapan menjalani hidup. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku
kau ada